Halo, selamat malam teman-teman konselin yuk. Ketemu lagi sama kita ya di IG Live konselin yuk malam ini. Oke, IG Live konselin yuk malam ini. IG Live konselin yuk akan hadir setiap hari Jumat jam 19.30. Seperti sekarang ini di setiap minggu kedua dan minggu ketiga setiap bulannya ya teman-teman. IG Live konselin yuk akan hadir dengan dokter-dokter yang ahli di bidangnya. Di antara teman-teman ada yang tahu nggak ini konsulin kita ini IG Live konsulin kita yang keberapa? Benar sekali, kita IG Live kita kali ini adalah IG Live konsulin yang ketiga. IG Live konsulin yang pertama adalah dengan Dokter Eko seputaran kesehatan jantung. Lalu IG Live yang kedua dengan Dokter Buntat Huang seputar kesehatan anak. Dan yang ketiga ini kita ada tamu spesial yang akan kita undang di IG Live kali ini. Jadi pantengin terus ya IG Konsulin Yuk ya, isi konten-konten IG Konsulin Yuk ini berisi tentang info kesehatan sehari-hari yang bermanfaat banget buat kita. Baik, sebelum kita masuk ke acara utama, izinkan saya memperkenalkan diri dulu ya. Saya adalah Rika Restiana yang biasa dipanggil dengan Rika. Saya di Konsulin Yuk sehari-hari bekerja di belakang layar ya teman-teman ya. Saya dan tim admin itu mengatur proses lancarnya konsultasi teman-teman dengan dokter-dokter kami. Baik, IG Live Konsulin Yuk kali ini spesial loh. Kenapa spesial? Kita mengundang dokter yang juga founder dari Konsulin Yuk ini. Dokter Dedi Setia merupakan dokter spesialis saraf yang praktek sehari-hari di RSUP M Jamil di Padang. Dari beliaulah ide konsulin ini berkembang dari awal teman-teman. Nah baiklah, kebetulan hari ini kita juga dapat kabar ya. Kita dapat kabar bahwa Tukul mengalami pendarahan di otak ya. Nah kita juga akan kupas tuntas itu nanti, kenapa itu terjadi dan kenapa terjadi secara tiba-tiba. Baik, saya invite dulu ya Dokter Dedi ya. Sebentar ya, sembari saya tunggu dulu ya. Kita sambil menunggu Dokter Dedi, teman-teman pantengin terus ya di live ini ya, karena Dokter Dedi sudah muncul. Halo Ya, Dokter Dedi, Assalamualaikum apa Mbak Rika. kabar? Waalaikumsalam Dok, apa kabar Dok? Sehat Dok? Alhamdulillah kabar baik Mbak Rika. Terima kasih atas Ya, undangannya ke live ya, IG di Konsulin Yuk. ya, kami senang sekali Dok, dokter bisa hadir malam ini. Ya, Baik, um, dokter ini ya, sehari-hari bekerja sebagai dokter spesialis saraf ya Dok di RSUP M Jamil Padang ya Dok ya? ya, benar sekali Mbak Rika. Jadi izin saya memperkenalkan diri. Nama saya Dedi Ya, baik. Sutia. Saya seorang dokter spesialis saraf yang saat ini bertugas sebagai staf pengajar di bagian ilmu penyakit saraf Fakultas Kedokteran UNAN Padang, dan saya juga ditempatkan untuk memberikan layanan di subdivisi neurovaskular, neurosonologi, dan neurointervensi di Rumah Sakit M Jamil Padang. Jadi memang seiring dengan berjalannya waktu, juga perkembangan terkait tata laksana mengenai penyakit stroke juga ikut berkembang dengan pesat, karena ini adalah penyakit bersama penyakit jantung merupakan penyebab kematian ya yang Ya, utama silent di killer ya dunia Dok. saat ini. Iya benar Mbak Rika. Jadi mau tidak mau tentu kita dituntut untuk memberikan layanan yang lebih optimal. Jadi saat ini stroke itu ilmunya berkembang, tidak hanya terbatas penanganan medikamentosa saja. Jadi ada subdivisi neurointervensi namanya. Jadi neurointervensi ini kalau di jantung ada kardiointervensi. Jadi penanganan di jantung itu ada misalnya pemasangan ring atau stent begitu ya, balon. Nah kita pun di otak juga sudah mulai melakukan itu untuk menangani kasus stroke, dan itu subdivisinya neurointervensi. Kebetulan saya berada di subdivisi tersebut. Kemudian juga ada subdivisi neurosonologi, Mbak Rika. Jadi
Kalau di jantung kita ada pemeriksaan echo ya, echo jantung untuk memeriksa kesehatan jantung dengan basis ultrasound atau USG. Nah, untuk otak pun juga begitu. Saat ini di Sumatera Barat, kebetulan di Rumah Sakit M. Jamil, sudah tersedia pemeriksaan transcranial Doppler dan carotid duplex sonografi yang kebetulan menjadi salah satu ranah dari bidang ilmu yang kita dalami saat ini. Demikian Baik mungkin dok. sedikit tentang profesi saya saat ini, Mbak Rika. Sepertinya dokter on fire banget nih malam ini ya. Makasih, Baiklah, Mbak Rika. bagi teman-teman yang mau berkonsultasi secara offline, bisa menemui Dokter Dedi di RSUPM Jamil ya teman-teman ya. Namun Iya. kalau teman-teman ingin berkonsultasi dengan Dokter Dedi secara online di rumah masing-masing, itu bisa mendapat di konsulin yuk ya dok ya. Oh iya, benar, benar, Nah, ya, benar, Mbak Rika. jadwal Dokter Dedi di konsulin yuk itu ada di hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. Teman-teman bisa Iya, lihat di jadwal dokter kita. Jadi bagi iya, yang mau berkonsultasi terkait saraf, bisa langsung daftar di konsulin yuk dengan Dokter Dedi di setiap hari Rabu, Jumat, dan Sabtu. iya, Baik, dok. Sebelum kita membahas stroke dari A sampai Z gitu ya dok ya, iya, ada baiknya dokter sebagai founder konsulin yuk, menceritakan dulu ke teman-teman follower kita iya. pada malam ini, bagaimana sih awal mulanya konsulin yuk berdiri. Silakan dok. Ya, makasih Mbak Rika. Sebenarnya apa ya terkait konsulim yuk ini sebenarnya ide yang muncul atau sebuah jawaban ya dari kegelisahan kita mengamati dari fenomena-fenomena ya yang terjadi di akhir-akhir ini, terutama pada saat second wave atau puncak dari COVID-19 yang terjadi dalam 1-2 bulan terakhir, di mana kita mengamati di satu sisi pasien-pasien ya, terutama pasien-pasien kami, pasien-pasien stroke atau pasien-pasien di bagian penyakit saraf, yang memang kami rasakan bahwasanya terjadi penurunan angka kunjungan pasien ke rumah sakit. Namun tidak jarang kami mendapat konsultasi by phone dari kerabat, dari pasien, dari teman, keluarga, terkait memang pasien-pasien yang lebih memilih untuk sekarat di rumah daripada untuk datang ke pusat layanan kesehatan seperti rumah sakit, klinik, dan lain-lain. Nah, jadi kami merasakan bahwasanya stroke merupakan suatu penyakit yang sangat serius ya. Namun ternyata dengan fenomena pandemi saat ini, ternyata yang terjadi adalah pasien itu takut untuk datang berobat ke fasilitas layanan kesehatan. Di lain sisi, kami pun sebagai seorang klinisi, kemudian juga rekan-rekan sejawat nakes lainnya, melihat perkembangan dari penyakit COVID-19, semakin hari gejala yang ada semakin tidak jelas. Yang kami maksud adalah semakin variatif ya. Jadi di awal-awal memang trademark dari penyakit COVID adalah penyakit paru. Tapi berkembang makin ke belakang adalah yang muncul terkait COVID ini adalah penyakit yang menyerang bisa ke berbagai organ. Karena lebih kepada gangguan di sistem peredaran darah. Jadi tergantung kepada organ yang dikenainya. Ada pasien COVID yang datang dengan gejala paru, ada pasien yang datang dengan gejala stroke, ada pasien COVID yang datang dengan gejala jantung, ginjal, dan lain-lain. Hal itu tentu membuat sedikit banyaknya para nakes tidak jarang yang tertipu di awal-awal terkait gejala kamuflase dari COVID. Nah, jadi dari satu sisi fenomena yang ada bahwasanya pasien takut bertemu dengan nakes ataupun dokter. Di lain sisi, di satu sisi lainnya, si dokter ataupun nakes kita juga takut sebenarnya bertemu dengan pasien. Karena banyak pasien yang juga misalnya takut diisolasi, lebih cenderung untuk menutup informasi medis atau klinis yang mereka alami. Nah, hal ini, fenomena ini tentu membuat kami berpikir, akhirnya saya ketemu dengan Mbak Rika dan teman-teman, kita ketika halal bihalal, teman-teman SMA di SMA 2 Padang ya,
kemudian dengan teman-teman ini di mana memiliki background profesi yang berbeda dan mereka sudah profesional di bidangnya, seperti Mbak Rika di bidang administrasi keuangan, kemudian juga ada beberapa teman di bidang IT, ada yang dosen juga, jadi kita berembuk di sana. Akhirnya kita sama-sama mengidekan ya Mbak Rika ya, bahwasanya bagaimana kalau kita menolong atau membantu pasien-pasien kita dengan mempertemukan antara nakes dan pasien di platform digital, di mana di situ bahwasanya si pasien-pasien yang mungkin memiliki keraguan untuk bertemu dengan dokter atau nakes di ranah fisik mungkin bisa mendapatkan informasi di ranah digital ini, karena kami melihat yang mahal pada saat pandemi ini sebenarnya bukan obat, tapi informasi terhadap kesehatan itu sendiri. Oleh karena itu, kita hasil diskusi kita bersama teman-teman ini untuk mewujudkan Konsulin You sepertinya direspon dengan baik oleh pasien-pasien kita. Kenapa begitu? Ya, kita di sini memberikan layanan ya Mbak Rika ya, memberikan layanan kesehatan itu dari multi aspek, multidisiplin. Kita menyediakan layanan dokter, baik mulai dari dokter umum sampai ke dokter spesialis, bahkan dokter subspesialis. Jadi ada dokter penyakit dalam, dokter bedah, ada dokter obgyn atau kandungan, ada dokter anak, kemudian dari dari penyakit dalam juga ada subspesialis endokrin, konsultan tropik infeksi, kemudian dokter giginya juga ada dokter gigi spesialis begitu. Dan tidak hanya di dokter dan dokter gigi saja, bahkan di rekan sejawat perawat juga perawat spesialis kita hadirkan juga. Jadi perawat, iya, benar. Jadi ternyata tidak hanya dokter dan perawat dan dokter gigi saja ya Mbak Rika ya. Ternyata psikolog juga memiliki animo yang tinggi terkait pasien-pasiennya ya. Nah, jadi memang kami tentu mengharapkan jika ada nanti rekan sejawat yang berminat, tentu kita akan sangat senang sekali untuk bisa bergabung bersama kita. Karena prinsip kita adalah di sini adalah prinsip sosial dan charity. Jadi kita memang memberikan layanan gratis ya, tidak berbayar. Dan memang layanan ini kita lakukan hampir setiap hari kecuali hari Minggu ya Mbak Rika ya. Kemudian terkait layanan ini kurang lebih 1 bulan berjalan, sudah ada ratusan ya pasien kita ya, udah lebih dari 100-an pasien kita. Itu menandakan bahwasanya kalau bagi kami pasien-pasien cukup welcome terhadap apa yang kita lakukan. Dan so far kita sudah mempersiapkan layanan yang saat ini memang berbasis platform umum ya, seperti Zoom, Telegram yang kita yang kita desain khusus dengan admin dan bantuan dari teman-teman IT. Jadi berupa channel-channel atau kamar-kamar praktek ya di dalam grup tersebut. Juga dalam saat ini kita juga dalam proses finishing untuk pembuatan aplikasi berbasis Android ya Mbak Rika. Mudah-mudahan dalam waktu dekat dengan bantuan dari Mbak Rika dan tim, insya Allah kita bisa merealisasikan ini. Dan kemarin kebetulan kami sempat berdialog dengan stakeholder lokal. Stakeholder ini maksudnya adalah dari pemerintahan. Jadi ternyata apa yang kita lakukan menerima sambutan yang cukup baik, bahkan dari stakeholder menunggu-nunggu kapan aplikasi kita ini launching, dan kita tentu akan memanfaatkan ini untuk pasien-pasien mungkin di satu sisi untuk pasien COVID ya yang isolasi mandiri. Namun selain itu yang menjadi tantangan bagi kita adalah juga pasien-pasien non-COVID, karena tidak hanya pasien COVID saja yang memiliki keterbatasan untuk datang ke rumah sakit atau fasilitas layanan kesehatan. Demikian Mbak Rika. Baik, luar biasa sekali dok. Saya jadi terharu nih mendengarnya dok. Semoga cita-cita kita, impian kita memberikan konsultasi gratis ini secara luas dapat tercapai segera ya dok ya. Iya, amin insya Allah.
Baik. Nah, sesuai topik kita malam ini, Dok, stroke dari A Ya, sampai Z. Sudah ada beberapa pertanyaan yang masuk lewat yang komen-komen di Instagram kita, udah kita pilah-pilah. Namun sebelum kita masuk ke pertanyaan-pertanyaan ini, dan follower-follower kita juga, viewer-viewer kita juga udah ada beberapa yang bertanya, Dok, sabar ya para ya, viewer kami ya, nanti akan kami baca ya, pertanyaannya. ya, Nah, sebelum itu mungkin ya, dokter ya. menjelaskan overview secara singkat, apa itu stroke dulu ya, Dok ya? Oh iya, Baik, Dok. ya, Silakan, Dok. baik. Ya, terima kasih Mbak Rika. Jadi, kenapa stroke ini menjadi penting? Kenapa menjadi fokus kita? Karena memang stroke bersama penyakit jantung adalah penyebab kematian tertinggi di dunia dan tertinggi di Indonesia. Jadi ada riset kesehatan dasar ya, Riskesdas itu dalam 1-2 tahun terakhir memang menyatakan bahwasanya stroke bersama penyakit jantung adalah penyebab kematian tertinggi saat ini. Tidak hanya itu, stroke juga penyebab kecacatan yang paling tinggi di dunia saat ini. Jadi dari total pasien yang mengalami stroke itu sepertiganya meninggal, sepertiganya selamat dengan gejala ringan, dan sepertiganya cacat menetap yang berat. Jadi kalau dihitung dari kajian ekonomi ya, tentu ini akan menjadi sisa masa hidup yang sangat tidak produktif dan menjadi beban dari keluarga serta menjadi beban psikologis bagi pasien itu sendiri selain beban fisik yang dialaminya. Itu terkait betapa pentingnya kita menyikapi dan memahami tentang stroke. Kemudian yang kedua, Hati-hati sekali kita ya. iya benar. Kemudian yang kedua tentang stroke itu sendiri. Stroke itu sebenarnya adalah gangguan fungsi saraf ya, yang disebabkan oleh gangguan aliran darah ke sistem saraf pusat ya. Jadi sistem saraf pusat itu ada otak dan tulang belakang. Jadi apabila terganggu aliran darahnya, maka itu kita sebut dengan stroke. Nah, gangguan aliran darah ini terbagi dua juga. Jadi ada penyumbatan dan ada pecah dari pembuluh darah. Nah, jadi saya ulang, ada penyumbatan, itu stroke penyumbatan, dan yang kedua adalah pecah dari pembuluh darahnya atau pipanya, demikian. Jadi kedua mekanisme ini tentu menyebabkan kejadian atau dampak yang cukup signifikan terhadap sistem saraf. Kenapa? Sistem saraf itu adalah sistem dari organ tubuh yang paling sulit untuk membaik atau beregenerasi. Jadi berbeda dengan otot, berbeda dengan jantung, berbeda dengan sendi dan lain-lain, otak adalah yang paling sulit untuk membaik. That's why pasien-pasien yang sudah terkena stroke itu kalau memang tidak ditindak dengan proper, tentu akan menyebabkan gejala sisa yang menetap, demikian. Dan gejala stroke ini sama dengan jantung, jadi dia sifatnya tiba-tiba, Mbak Rika. Jadi penyumbatan itu terjadinya tiba-tiba. Tiba-tiba ya, Dok ya? Iya, jadi suatu gejala stroke itu tidak ada yang dia bertahap menjadi stroke, tidak. Apabila muncul suatu gejala yang bertahap, kita tidak memikirkan itu sebagai stroke. Jadi seperti halnya serangan jantung, stroke terjadi tiba-tiba. Jadi penyumbatan itu terjadi tiba-tiba, pecah atau rupture dari pembuluh darah atau pipa aliran darah itu juga terjadi dengan tiba-tiba, demikian. Baik. Oh, jadi itu ya, Dok ya. Memang tidak ada gejala-gejala khusus sebelum terjadinya stroke ya, Dok ya? Tidak, biasanya tidak ada gejala yang spesifik ya. Iya, tidak ada gejala yang spesifik. Benar. Jadi ini menjawab juga, Dok. Menjawab juga apa yang terjadi dengan tukul hari ini ya, Dok ya? Karena kan dia terjadi secara tiba-tiba gitu ya, Dok ya? Benar, Mbak Rika. Ini saya juga lihat nih, mungkin salah satu dokter yang merawat beliau ini, teman saya ada Dr. Norvi Zirta ini, yang bertugas di Rumah Sakit PON, bergabung. Memang gejala gejala pecahnya pembuluh darah ataupun penyumbatan yang terjadi di otak itu memang gejalanya tiba-tiba. Jadi mekanisme yang ada adalah biasanya terkait stroke ini, penyebabnya biasanya ada ada 3. Apakah itu gangguan di aliran darah, apakah itu gangguan di dinding pembuluh darah, atau gangguan di kekentalan darah. Nah, itu aja tuh Mbak Rika, mekanismenya ya.
Kalau Habis minum. gangguan di apa namanya di aliran biasanya pada penderita hipertensi biasanya. Pada Oh, hipertensi. penderita hipertensi atau tekanan darah tinggi, di mana Oh, pada pasien-pasien dengan tekanan darah tinggi, bahwasanya tekanan itu kan berkaitan dengan aliran ya, dengan pressure ya. Jadi begitu tekanannya meningkat, seperti kalau sudah di atas 140 kan kita anggap tekanan darah tinggi ya. Jadi iya. ketika tekanan darahnya meningkat, jadi saya tidak jarang ketemu misalnya pasien yang tekanan darahnya 240, 260 Oh, gitu ya. Nah, tidak hanya kalau dulu mungkin umurnya pasien-pasien stroke ini umur tua ya Mbak Rika ya. Tapi iya. saya dulu mulai pendidikan di 2008-2009 itu saya ketemu majority pasien stroke itu umurnya sekitar 60-an. 60-an, 70-an. Tapi di tahun 2014, 2015 itu majoritinya di umur 50-an. Ah, Kemudian menurun ya, Dok? di umur apa namanya di menjelang tahun 2020 itu saya justru agak sering ketemu pasien-pasien yang memang usianya sudah mulai bergeser lebih rendah di umur 40-an, 30-an, bahkan Wow. 20-an. Nah, Di jadi umur kita ini, memang Dok, 40-an. iya, jadi sepertinya terkait stroke ini juga ada transisi epidemiologi, artinya pergeseran dari umur. Apakah itu berkaitan dengan makanan, apakah itu berkaitan dengan Pola stres, makan. dengan gaya hidup dan lain-lain ya. Jadi memang terkait stroke ini memang akan menjadi masalah yang semakin meningkat ke depannya. Nah, Iya. terkait penyebab tadi ya, mekanisme dan penyebab. Sebenarnya stroke ini eh, faktor risiko atau faktor penyebabnya itu terbagi dua. Itu faktor penyebab atau faktor risiko klasik dan non klasik. Jadi kalau penyebab klasik itu biasanya diabetes. Nah, kalau Diabetes. diabetes itu adalah sakit gula ya, itu adalah kesulitan dari tubuh untuk masuknya gula atau glukosa itu ke dalam sel atau jaringan sehingga dia menumpuk di dalam darah. Nah, penumpukan gula di dalam darah ini menimbulkan banyak masalah ya di tingkat jaringan, seluler ataupun pembuluh darah sendiri. Yang pasti peningkatan kadar gula darah ini akan menyebabkan kekentalan di dalam darah sehingga berisiko menjadi penyumbatan. Kemudian di lain sisi dia akan menyebabkan kekakuan atau apa ya kekakuan di pembuluh darah tapi rapuh atau fragile ya, kerapuhan dan kekakuan sehingga ketika terjadi peningkatan tekanan darah dia akan pecah dia. Itu aspek stroke yang berkaitan dengan diabetes. Kemudian yang kedua hipertensi atau darah tinggi yang seperti kita bahas tadi. Kalau hipertensi itu jika tekanan darah meningkat, alirannya meningkat, dia akan menggores dinding pembuluh darah sehingga nanti akan menyebabkan pengendapan aliran sehingga terjadi penyumbatan. Dan sebaliknya, apabila pembuluh darahnya fragile atau rapuh dan kaku, terjadi peningkatan tekanan, tentu pipanya akan pecah. Nah, demikian. Ya, kemudian selanjutnya rokok. Kalau rokok itu beberapa material dari rokok tersebut bersifat toksik atau racun terhadap pembuluh darah sehingga yang menyebabkan kekentalan di material darah. Jadi pada pasien-pasien ya perokok justru saya temukan kejadian stroke pada mereka itu terjadi pada usia jauh lebih muda dibanding pasien diabetes, hipertensi. Kemudian selanjutnya penyakit jantung, Mbak Rika. Penyakit jantung ini kan ada penyumbatan, ada gangguan irama, ada gangguan pompa, yang sehingga memicu terjadinya penggumpalan atau pengendapan darah di rongga jantung yang sewaktu-waktu tentu akan bisa lepas dan yang paling dekat dengan jantung adalah otak. Nah, itu adalah faktor risiko klasik ya dari stroke. Kemudian faktor risiko non klasik yang akhir-akhir ini sering kami temukan adalah autoimun, Mbak Rika. Oh, autoimun. Autoimun itu adalah suatu penyakit yang mana tubuh menghasilkan suatu protein tertentu atau suatu protein spesifik yang menyerang tubuh itu sendiri. Jadi kalau kita kenal ada namanya lupus ya, kemudian apa namanya sindroma Sjögren dan lain-lain. Nah itu adalah penyakit-penyakit autoimun yang mana ternyata mempengaruhi terkait kekentalan darah, kemudian merusak pembuluh darah sehingga menyebabkan menginduce ya atau memicu terjadinya penyumbatan di otak.
Nah, hal-hal ini terkait autoimun ini penting kami bahas karena apa? Karena lebih dari setengah pasien kami pribadi itu ternyata usia muda, Mbak Rika. Usia ada yang belasan, ada yang Oh, 20 sampai 30 tahun, dan rata-rata dari pasien-pasien autoimun ini yang dengan stroke ini di bawah 30 sampai 40 tahun. Paling tinggi oh, paling 40 tahun. Jadi memang oh usia-usia gitu. muda semua, stroke usia muda. Nah, stroke usia muda dan ternyata kita apa namanya? Kita telusuri itu kebanyakan memang mengalami autoimun. Demikian. Hmm, berarti Nah, penyebab-penyebab semua itu dok, kan penyebab dari stroke itu sendiri banyak ya dok ya? iya, Hipertensi, diabetes, autoimun, dan iya. segala macam. Nah penyebab dari penyakit-penyakit yang menyebabkan stroke ini sendiri itu kira-kira apa dok? Apakah pola makan berpengaruh dok? Ada pertanyaan viewer kita juga salah satunya dok terkait Iya. itu dok. Jadi sebenarnya ketika kita bergerak atau mengkaji lebih ke hulu ya, sebenarnya lebih luas lagi Mbak Rika. Artinya apapun sebenarnya bisa. Apakah itu secara umum kan ada faktor genetik ya. Genetik artinya memang ini bawaan dari apa namanya cetakan seluler atau jaringan tubuh kita. Ada yang cenderung misalnya orang tersebut berotot, ada yang cenderung kurus, ada yang cenderung gemuk. Itu kan sebenarnya lebih kepada Iya, iya. genetik ya. Tapi genetik tidak bisa berdiri sendiri tanpa adanya faktor lingkungan atau environment seperti itu. Apa namanya lifestyle yang saya maksud ya. Apakah Lifestyle itu ya. lebih kepada misal faktor makanan, kemudian activity, kemudian tidur. Nah, ternyata akhir-akhir ini Iya, gangguan tidur itu berkaitan dengan stroke ternyata, Mbak Rika. oh, Dan baik. hipertensi dan lain-lain. Jadi secara globalnya berkaitan dengan hal tersebut. Kemudian paparan-paparan dari environment ini kan paparannya bisa apa saja ya. Bisa racun atau toksik, bisa Iya, infeksi misalnya. Jadi kalau kita bicara stroke, akhir-akhir ini yang lagi ngetren itu kan stroke pada COVID ya. Jadi COVID bisa menyebabkan stroke? Bisa. Infeksi bisa menyebabkan stroke? Bisa. Kemudian infeksi, apakah infeksi virus yang saya maksud ya, apakah nanti bisa apa namanya berkaitan dengan autoimun? Bisa. Kemana-mana bisa ternyata. Dan korelasinya cukup banyak. Begitu Mbak Rika. berarti kita memang harus menjaga lifestyle kita ya dok ya, olahraga yang Ya, benar, benar, teratur, tidur benar, benar, cukup, lalu makan yang benar, sehat ya dok ya, benar, benar, menghindari benar. makanan-makanan yang misalnya seperti yang manis-manis terus Iya, gitu ya dok ya. benar. Ya, Iya. baik dok. Baik, kita masuk dulu ya dok ya ke daftar pertanyaan selanjutnya ya dok. Oh iya, iya, boleh, boleh. Ya saya nyontek dulu nih dok, saya nggak hafal soalnya. Iya, iya. Lalu ada pertanyaan dok, apakah benar salah satu apa nih tindakan pertama dalam kita menghadapi stroke itu dengan menusuk 10 jari kita dengan jarum sampai keluar darah Iya, maksimal 4 jam setelah kejadian itu kan banyak sekali ya dok ya beredar ya iya, dok iya, ya. benar, Tentang benar. itu bagaimana dok gitu. Oke, ya. Sebelumnya mungkin saya izin sebentar menjelaskan terkait gejala dari stroke itu apa aja sih, ya kan Mbak Rika ya. Ya, jadi ternyata gejala dari stroke ya itu ternyata banyak Mbak Rika. Tapi memang yang paling sering itu adalah mulut mencong, bicara pelo gitu ya. Kemudian kelemahan anggota gerak gitu ya. Kemudian ada kebas apa namanya? Atau kesemutan di sebelah separuh tubuh ya, kemudian ada vertigo atau pusing gitu ya, kemudian nyeri kepala yang hebat begitu ya. Nah memang pada saat ini jika kita menemukan gejala tersebut tidak ada cara lain, ya carilah pusat kesehatan terdekat. Segeralah untuk datang ke pusat kesehatan terdekat. Karena apa? Karena kita harus membedakan antara stroke pecah pembuluh darah dan stroke penyumbatan. Antara stroke penyumbatan dan stroke pecah pembuluh darah tersebut, itu pengobatannya atau pendekatan terapeutiknya itu bertolak belakang. Jadi Oh bertolak kalau belakang. untuk yang penyumbatan, kita harus berikan pengencer darah untuk membuka aliran darah, apa untuk melancarkan aliran darah. Tapi kalau terjadi pecah pembuluh darah, kita harus mengendapkan ini yang pecah tersebut supaya dia tidak bertambah. Nah, itu tentu akan butuh pemeriksaan lanjutan, pemeriksaan imaging. Jadi yang saya pikirkan memang tidak jarang ya sebenarnya saya mendapat telepon dari teman-teman, kerabat, sejawat, apa bukan sejawat ya, maksudnya keluarga begitu ya,
menanyakan, Dad, ini saya ada serangan misalnya lemah nota gerak itu, tapi saya udah tusuk ibu jari ya dengan apa namanya dengan jarum ya. Sebenarnya tidak. Jarum. Kalau menurut kita tidak ada secara ini ya saintifik atau ilmiah ya keilmuan itu sebenarnya tidak ada hubungan sama sekali, Mbak Rika. Oh, Tidak ada baik. hubungan sama sekali karena apa? Yang terjadi penyumbatan ataupun pecah pembuluh darah itu kan di otak ya, di otak. Iya. Sedangkan ketika jari itu ditusuk tidak akan memberikan pengaruh apa-apa. Justru yang Oh, terjadi adalah nanti dia akan menyebabkan risiko infeksi, apalagi 10 jari ya, Mbak Rika ya. betul, betul. Mengeluar Apalagi ya jarumnya nggak bersih ya dok ya. nggak steril benar. Jadi tidak ada apa namanya hubungan sama sekali kalau menurut kami. Jadi ibaratnya Oh, begini, baik. ketika misalnya mati lampu misalnya ya, misalnya dari PLN-nya yang mati lampu, walaupun kita putar-putar nih bola lampu di rumah gitu, tetap aja nggak bakal hidup. Kira-kira analoginya seperti itu. Jadi terkait stroke juga begitu, Mbak Rika. Artinya Oh, baik. bagaimanapun kita Itu pun saya banyaknya baru tahu mengeluarkan loh darah, dok. iya, Baik teman-teman, kita udah mendengar ya teman-teman. Jadi untuk menusuk jari itu tuh tidak ada korelasinya ya dengan penanganan atas stroke gitu ya dok. iya benar. Baik dok, kita lanjut ya dok ya. Lalu pertanyaan berikutnya ada salah satu follower kita dok menanyakan di Iya, komen, ayah beliau meninggal di stroke pertama di umur 45 tahun dengan riwayat hipertensi. Nah, iya. apakah hipertensi itu secara genetik menurun ke anaknya dok, sehingga anaknya juga beresiko stroke? Lalu kan sementara anaknya ini sebenarnya tekanan darah rendah dok. Nah, itu ada hubungan nggak dok hipertensi dengan turunan itu gitu? Ya, sepertinya secara tersirat ada dua pertanyaan ya Iya, di komentar Mbak Rika. Yang pertama adalah apakah hipertensi menyebabkan stroke? Ya jelas ya. jelas ya. Hipertensi merupakan faktor risiko utama dari stroke seperti yang kami sampaikan tadi. Kemudian yang kedua, apakah hipertensi ini sifatnya genetik? Ya, bisa jadi Oh genetik. begitu. Seperti yang kami sampaikan tadi, bisakah menurun? Bisa iya, bisa tidak. Jadi Oh bisa tidak tapi ya genetik, dok ya? iya bisa iya, bisa tidak. Karena apa? Seorang anak itu kan secara genetik merupakan perpaduan genetik dari ayah dan ibu. Jadi ada Iya. sifat yang diturunkan dari ayah dan dari ibu, kemudian ada sifat juga yang tidak diturun. Jadi kalau kita bicara gen itu kan dia double ya, DNA itu double ya, double helix ya. Jadi ada dari satu ayah, satu ibu. Jadi setengah dari ayah, setengah dari ibu. Jadi bisa aja diturunkan, bisa tidak demikian. Dan jika pun secara genetik diturunkan, seandainya tidak terpapar dengan faktor-faktor environmental yang bisa memicu ya tidak akan muncul seperti yang kami sampaikan tadi, seperti misalnya apa namanya tidurnya cukup, makannya sehat, stressingnya juga tidak begitu tinggi. Jadi walaupun dia memiliki sifat turunan, mungkin tidak akan muncul sebagai hipertensi. Itu yang pertama. Ya. Kemudian yang kedua adalah terkait tekanan darah rendah ya. Apakah bisa pasien dengan tekanan darah rendah itu mengalami stroke? Ya bisa. Karena Oh bisa juga dok. hipertensi, ya, karena hipertensi tidak selalu menjadi penyebab dari stroke saja. Seperti kami sampaikan tadi, contoh beberapa pasien kami stroke dengan gangguan jantung, dengan gagal jantung gitu ya, dengan payah jantung. Jadi Diabetes gitu ya. pasien-pasien kami dengan gangguan jantung yang mengalami gangguan di pompa jantung, itu biasanya tekanan darahnya cenderung rendah. Namun di balik tekanan darah yang rendah ini justru aliran darah menjadi tidak lancar dan cenderung ada penggumpalan misalnya pengendapan pembuluh darah di ruang jantung yang sewaktu-waktu bisa lepas ke otak dan menyebabkan terjadinya stroke. Nah, itu Mbak Rika terkait hipertensi, tekanan darah dan turunan dalam hubungannya dengan stroke. Nah, jadi balik-balik lagi ke lifestyle kita tadi itu ya dok ya, lifestyle. Iya, benar. Pola tidur. Benar. Baik, sebelum kita lanjut dok ke pertanyaan keempat dan kelima, ini tercatatnya ada 5 pertanyaan dok. Kita bacakan dulu pertanyaan dari viewer kita ya dok. Ini dari Pak Irfan ini. Pak Irfan ini mungkin teman kita juga dok. Jadi bertanya, sebulan terakhir dada berdebar, nafas terasa sesak, terus khususnya malam hari sebelum tidur sering kaget.
kayak yang lagi tidur mimpi jatuh, tapi kondisinya belum tidur, masih sadar. Nah, itu ada kaitan Iya. nggak dok dengan stroke itu dok? Ya. Eh, Kalau gejala tersebut sepertinya tidak berkaitan dengan stroke ya. Nggak Dada berkaitan. berdebar, gangguan tidur begitu ya. Tidak, itu tidak berkaitan dengan stroke. Kami ulang lagi, sebenarnya ada jembatan keledai atau istilah ya terkait gejala stroke itu sendiri. Ada namanya segera ke RS. Segera itu adalah senyuman atau mulut mencong. Kemudian Oh, sege-nya adalah gerak. Jadi pasien kelemahan anggota gerak. Kemudian ra-nya itu adalah bicara pelo. Kemudian ke-nya itu adalah kebas sebelah sisi tubuh. Kemudian yang R-nya adalah rabun. Jadi ada tiba-tiba blackout. Nah, ini nih yang sering kadang-kadang pasien blackout ke dokter mata. Padahal dia mengalami gejala stroke. Demikian, Mbak oh Rika. gitu. Ya, kemudian nyeri kepala dan vertigo. Nyeri kepala dan vertigo ini yang sering agak luput. Jadi beberapa waktu terakhir saya sering menemui pasien sebenarnya dia udah datang itu ke IGD rumah sakit, datang mencari pertolongan gitu ya. Tapi tidak terdetek sebagai bagian dari gejala stroke. Jadi pusing, Oh, sempoyongan seperti berada di atas kapal gitu ya. Itu patut kita curigai sebagai bagian dari gejala stroke. Kemudian ya. selanjutnya adalah nyeri kepala hebat yang terjadi tiba-tiba, itu patut kita singkirkan salah satu kemungkinan dari stroke. Jadi nggak Baik. kita cukup anggap ini adalah migrain saja atau kelelahan atau apa saja, karena bisa jadi itu sebagai salah satu bagian dari gejala stroke. Demikian, Mbak Rika. Iya. Lalu ada pertanyaan dari viewer kita dok, dari Ya, Ibu Reni Irawanti ya. Penyumbatan ya, pembuluh darah disebabkan faktor apa saja dok? Itu tadi balik lagi ke lifestyle ya, ya dok ya. benar, Lifestyle benar, tadi. benar, Kalau Ibu benar. Reni menyimak dari tadi itu jawabannya Ibu ya. Itu kembali ke Ya, lifestyle kita, pola hidup, ya, pola tidur, pola makan ya, segala macam dok ya. Baik. Sebelum kita lanjut lagi ke viewer kita, kita bacakan pertanyaan keempat ya dok. Lalu dari salah satu yang komen di IG kita, apakah stroke ini bisa sembuh dok? Apakah nah pengobatan itu dia. fisioterapi secara rutin Ya, untuk penderita stroke yang sudah lama bisa efektif membuat normal kembali? oke, Gitu dok. ya. Ya, makasih banget ininya pertanyaannya Mbak Rika. Pertanyaan sangat Iya. bagus ya. Memang seperti yang kami jelaskan di awal tadi, bahwasanya stroke itu gejala yang timbul itu tergantung kepada 4 hal. Yang pertama Oh, adalah kepada beberapa hal ya yang saya maksud. Yang pertama itu adalah tergantung dari jenis stroke-nya itu sendiri. Walaupun sebenarnya stroke penyumbatan dengan stroke pecahnya pembuluh darah itu memang ya bisa dikatakan hampir sama berat, tapi biasanya yang lebih berat itu pecah pembuluh darah. Karena begitu pecah pembuluh darah itu darahnya itu langsung luber ke daerah sekitarnya itu di otak sehingga menyebabkan peningkatan tekanan di otak dan bisa menekan pusat nafas. Demikian. Kemudian yang kedua adalah jenis, yang kedua adalah lokasi dari penyumbatan atau pecahnya pembuluh darah tersebut. Ada lokasi-lokasi tertentu yang memang jika terjadi stroke di daerah tersebut akan sangat fatal ya. Tentu lokasi yang saya maksud adalah lokasi pusat nafas ya, pusat kesadaran begitu ya. Jadi ini sangat penting. Kemudian yang ketiga adalah luas dari stroke itu sendiri. Jadi luasnya perdarahan atau luasnya penyumbatan dan luasnya pembuluh darah yang tersumbat ya. Semakin besar pembuluh darah yang terdampak oleh karena stroke, tentu akan semakin besar dampaknya. Namun tata laksana stroke saat ini sudah jauh demikian berkembang. Jadi kalau dulu waktu saya sekitar 10 tahun yang lalu itu penanganan stroke itu hanya kalau datang itu udah kasih obat, pasang infus, kasih oksigen itu aja. Tapi teknologi sudah jauh berkembang, Mbak Rika. Jadi ada namanya clot busting medication. Jadi dalam beberapa tahun terakhir ya di rumah sakit stroke ready hospital atau rumah sakit rujukan stroke ya. Biasanya di rumah sakit ini ya induk di provinsi ya. Itu jika kita datang dalam kurang dari 4,5 jam itu ada obat khususnya, ada treatment khususnya dengan IV ateplase namanya pengencer darah yang memang langsung dimasukkan. Alhamdulillah memiliki efektivitas sampai dengan 60-an%. Jadi iya. pasien-pasien kita yang datang misalnya ke rumah sakit M Jamil, kalau kurang dari 4,5 jam,
itu kita sesuai indikasi kita berikan obat tersebut, insya Allah, alhamdulillah ya, Alhamdulillah. itu memang perbaikannya signifikan. Artinya konsepnya adalah ketika terjadi penyumbatan, kita lepaskan dengan obat-obat tersebut, maka kalau kurang dari 4,5 jam dia masih bisa lepas begitu Mbak Rika. Oh, baik. Dan Alhamdulillah. akhir-akhir ini di ranah neurointervensi, jadi kalau misalnya bagian jantung sudah lebih dulu ada istilah PCI ya. Jadi kalau dari bagian jantung kan kalau sumbat, kalau dimasukin obat ya, kalau misalnya nggak nembus ini, itu kita kateterisasi. Di otak pun gitu juga, begitu juga. Jadi kita di rumah sakit rujukan yang available dokter neurointervensinya itu untuk golden period ya. Jadi ada periode emas dalam penanganan stroke ya. Jadi kalau masih masuk dalam periode emas ini, biasanya chance atau kesempatan kita untuk pasien signifikan membaik itu Maaf dok ya, saya batuk dok. Iya dok, silakan ya dok. ya. Jadi kemungkinan pasien untuk membaik itu lebih tinggi, Mbak Rika. Jadi kalau sebelumnya Biasa itu ya. dalam beberapa tahun terakhir itu dalam 4,5 jam itu bisa Ya. diberikan RTPA nama obatnya, itu lewat pasang infus aja, itu nggak ribet, Mbak Rika. Tapi saat ini ilmu berkembang dan itu golden period atau periode emas penanganan stroke itu sampai dengan 24 jam. Oh, Sampai dengan 24 gitu ya. jam. Jadi artinya Alhamdulillah. misalnya nih kita berada di Kota Padang, misalnya teman-teman yang berada di daerah masih bisa rujuk tuh pasien misalnya dari, kalau 4,5 jam kan mepet ya Mbak Rika ya. Artinya kalau Iya. rujuk pasien misal dari mana, misalnya dari daerah Payakumbuh atau apa itu kan agak mepet. Namun kalau dengan teknologi terbaru ini kita sudah memiliki extended time sampai dengan 24 jam, sehingga kesempatan untuk rekan-rekan sejawat untuk merujuk pasien ke rumah sakit center kita di Rumah Sakit M. Jamil Padang ya, atau di daerah-daerah lain itu juga terbuka peluangnya. Karena penanganan stroke tidak hanya dengan obat saja saat ini, tapi juga sudah mulai dengan kita lakukan kateterisasi, namanya mechanical thrombectomy, dan memang layanan ini sangat terbatas saat ini. Terbatasnya adalah biasanya di rumah sakit rujukan di masing-masing provinsi, baru sampai di situ layanannya Mbak Rika. Tapi alhamdulillah, Jamil itu termasuk ya dok ya? iya benar, kita sudah baik. available layanan tersebut. Jadi apabila lewat dari 4,5 jam tapi belum sampai 24 jam, kita akan lakukan kateterisasi ke pembuluh darah otak, dan kita memiliki alat khusus untuk menangani sumbatan tersebut. Dan alhamdulillah, walaupun cost-nya lumayan ini Mbak Rika, sampai dengan ratusan juta per pasien ya, tapi alhamdulillah so far di backup oleh di cover BPJS, alhamdulillah begitu. Jadi tidak usah ragu ketika mengalami stroke, carilah pertolongan ke ke dokter ahlinya. Namun namun ada kondisi-kondisi tertentu memang yang tidak hanya cukup dengan pengobatan atau tindakan kateterisasi. Ada saatnya kita membutuhkan bantuan dari sejawat kita, dokter spesialis bedah saraf. Izin dok. Ya. Dokter lanjut dulu, saya ngambil minum sebentar ya dok. Oh iya boleh. Saya mulai lanjut aja ya, izin ya teman-teman menjelaskan. Oke. Jadi terkait stroke ini pada kondisi-kondisi tertentu itu memang membutuhkan tindakan operasi. Oleh karena itu sebuah teamwork dalam penanganan stroke di rumah sakit yang Stroke Ready Hospital itu sangat penting. Apakah itu antara dokter di lini depan di IGD ya, di emergency unit, kemudian ada dokter neurologi, kemudian ada dokter bedah saraf seperti rekan kita Dokter Hesti bedah saraf. Itu kita sangat sering. Benar, ada Dokter Alek di sini. Kita sangat sering untuk berkolaborasi menangani pasien stroke. Jadi ketika misalnya kita tata laksana secara obat-obatan tidak berhasil, kita lanjut ke intervention. Tapi ada kalanya kita akan konsultasi ke rekan sejawat bedah saraf. Dan alhamdulillah
dengan kerjasama yang baik, tentu kita dapat menata laksana pasien dengan lebih optimal. Demikian, Mbak Baik. Rika. Ya, Luar biasa kemudian, dok, ini ya, banyak animo loh dok dari mantan iya, pasien dokter ini katanya papa saya iya, stroke, sekarang sudah sembuh iya, berkat dokter Dedi. Beruntung ada dokter Dedi katanya di Kota Padang iya. katanya. Ya, Mantap dok. makasih Mbak Rika. Kemudian terkait rehab ya, fisioterapi ya tadi ya Mbak Rika ya, kalau nggak salah Ya pertanyaannya. fisioterapi, fisioterapi. Ya, Ya. terkait fisioterapi, jadi fisioterapi itu adalah penata laksanaan ya, penata laksanaan yang fokusnya terhadap dua sebenarnya. Yang pertama adalah mengembalikan fungsi. Jadi mengembalikan fungsi dari anggota tubuh yang terdampak akibat stroke. Baik. Biasanya untuk pengembalian fungsi ini akan optimal dalam 3 bulan pertama sampai 6 bulan pertama dan masih relevan untuk sampai dengan 1 tahun pertama. Oh, Mas. Tapi bagaimana dengan fisioterapi setelah 1 tahun begitu ya, atau setelah 6 bulan? Apakah masih perlu? Tetap perlu. Ya. Tapi dalam konteks adalah untuk mencegah komplikasi. Jadi misalnya nih, ada pasien yang mengalami kelemahan ya, anggota gerak kanan misalnya ya. Tidak jarang kalau tidak ditreat dengan baik, maka dia akan menjadi kaku atau kontraktur. Sehingga kekakuan ini lama-lama tentu akan menyebabkan juga gangguan aliran darah ke anggota gerak tersebut. Ketika terjadi gangguan aliran ke anggota gerak tersebut, tentu akan juga menyebabkan penyumbatan di pembuluh darah di anggota gerak tersebut atau DPT istilahnya. Jadi kenapa fisioterapi itu penting? Itu tadi tidak hanya untuk mengembalikan fungsi tubuh yang terganggu akibat stroke, tapi juga untuk mencegah komplikasi jangka panjang dari stroke itu sendiri. Demikian, Mbak Rika. Baik dok, sebelum kita masuk ke pertanyaan terakhir di komen dok, ini masih ada pertanyaan dari viewer kita dok, dari Budila Kasuma ini, dari istri sejawat kita nih dok, Pak Dedi. Ibu Dila menanyakan apakah pasien yang pernah kena Bell's palsy, apakah beresiko terkena stroke di kemudian hari, karena karena tadi dokter bilang salah satu penyebab stroke adalah infeksi virus. Ya. Gitu, dok. Ya. Jadi begini. Bell palsy dengan stroke itu suatu penyakit yang berbeda. Tapi gejalanya mirip, Mbak Rika. Jadi Bell palsy ini gejala mirip. Jadi Bell palsy itu adalah kelemahan di otot wajah yang kalau kita tegakkan diagnosis Bell palsy itu penyebabnya dikatakan idiopatik atau tidak diketahui. Tapi studi-studi yang ada mengatakan bahwasanya Bell palsy ini atau kelemahan otot wajah separuh ini berkaitan dengan riwayat ya, bukan infeksi virus akut, tapi riwayat infeksi virus sebelumnya. Demikian. Nah, oleh karena itu pada beberapa kasus diberikan obat antivirus demikian. Tapi pada beberapa kasus lain tidak ya. Karena memang kaitannya dengan pasca infeksi virus ini masih debatable sifatnya. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, terkait gejala, nah yang sering itu rekan-rekan sejawat dokter ya, itu jangan sampai tertipu oleh gejala Bell palsy ini. Jadi tidak jarang kami mendapatkan rujukan dari center ya, rumah sakit center stroke, pasien dengan Bell palsy ternyata yang terujuk atau yang datang gitu ya. Jadi pasien juga perlu mengetahui ini. Kalau dia Bell palsy itu kelemahannya cuma di otot wajah. Kalau stroke itu biasanya diikuti oleh kelemahan anggota gerak, bicara pelo dan lain-lain. Sehingga tidak jarang kita di IGD atau emergency unit itu menerima pasien konsulannya stroke, tapi ternyata setelah kita lihat bukan stroke, Bell palsy demikian. Nah, dan sebaliknya ada pasien yang enggak, ini cuma Bell palsy aja, tapi ternyata dia stroke. Nah, gitu ya dok ya. Jadi meragukan sekali ya dok. Iya, oleh karena itu tentu datang ke dokter, mencari pertolongan ke dokter tentu adalah suatu hal yang sangat diperlukan untuk mengkonfirmasi gejala ini. Demikian. Baik dok, kita lanjut ya dok. Ini juga ada pertanyaan yang menurut saya agak lucu ya dok ya, cuma mungkin ini menjawab rasa penasaran dari viewer kita ya dok. Iya. Apakah kedutan di wajah itu ada dok hubungannya dengan stroke dok? Kedutan di wajah dok? Iya, benar. Jadi begini Mbak Rika, kalau kedutan di wajah itu sebenarnya penyebabnya banyak ya, banyak. Ada yang kedutan biasa aja. Kita kadang-kadang
pasti kita pernah mengalami ya. Kadang-kadang wajah kita mengalami kedutan gitu ya. Nah, Betul. kedutan di wajah itu sebenarnya penyebabnya juga banyak ya. Banyak maksudnya adalah bisa karena memang gangguan di otot wajah itu sendiri. Jadi Ya. fasikulasi namanya gitu ya. Jadi gangguan di otot wajah itu sendiri seperti apabila kita kurang kalsium atau kita kelelahan gitu ya. Itu biasanya muncul itu kerutan gitu ya. Oh, Kemudian gitu yang ya. kedua adalah gangguan di hantaran saraf di sekitar wajah tadi. Jadi pasien-pasien pasca Bell palsy seperti yang ditanyakan oleh Bu Dila tadi, bisakah mengalami kedutan di wajah? Bisa. Bisa. Oh, Bisa. gitu. Ibaratnya ini di kabel sarafnya terganggu. Atau malah di pusatnya betul. Jadi pasien-pasien pasca stroke itu ada namanya hemifacial spasm ya. Jadi wajah itu emang cenderung begini gitu. Jadi emang Oh, muncul kedutan yang mendadak sewaktu-waktu begitu ya. Jadi itu bisa sebagai akibat dari gejala sisa dari stroke. Atau ada namanya kejang vokal, Mbak Rika. Jadi kejang vokal itu memang gerak-gerak aja nih. Jadi oh gitu. kejang itu kan tidak hanya step yang seluruh tubuh kaku gitu Iya, ya, iya. seperti pasien Ayan gitu ya, tidak. Jadi ada yang wajahnya saja yang mengalami kejang. Jadi apa namanya kejang vokal namanya. Itu sebagai bagian dari gejala stroke bisa Mbak Rika. Jadi Bisa banyak ya? sekali Oh, bisa. Jadi itu pertanyaan dari Pak Dungga ya, Dok? Pak Dungga ya? iya. Pak Dungga. Iya, jadi Iya. sangat variatif sekali. Oleh karena itu Iya. pasien-pasien dengan kedutan, Mbak Rika, yang mengganggu. Jadi pasien dengan gejala kedutan ini kan datang ke dokter biasanya kalau jika sudah mengganggu. Nah, tentu yang kita lakukan adalah kita membedakan ini kedutannya apakah masalahnya dari otot wajah ataukah ini kedutannya dari syarafnya, syaraf atau kabelnya di wajah tersebut, atau sebaliknya malah di senternya di otak. Nah, itu ada alat-alat modalitas pemeriksaan penunjang yang bisa kita lakukan untuk mengkonfirmasi dari gejala kedutan itu sendiri. Iya, Demikian. iya. Baik dok, sebenarnya pertanyaan nomor 5 ini sudah terjawab sih dok. Pertanyaannya Ya. kan apa yang harus kita lakukan untuk menjaga supaya tidak terkena stroke? Apakah faktor Oh makanan iya. atau pola makan? Ini sudah Pencegahan terjawab ya. tadi ya dok ya. Ya Ya. pencegahan, pola hidup, Nanti ya, pola ya, tidur, pola makan ya, ya dok ya. Baik ya, dok. Ini ada lagi pertanyaan dari Pak Doni dok, teman kita juga dok. ya. Nah, kalau jenis-jenis serangan stroke itu bagaimana? Yang ringan itu akibatnya yang ringan itu seperti apa? Berakibat apa? Yang sedang mungkin ini ya maksud pertanyaannya ya dok ya. Yang Iya, ya. sedang itu bagaimana berakibat apa? Lalu yang berat itu bagaimana berakibat apa gitu dok? Oh iya, benar. Ya. Jadi terkait stroke itu ringan sedang beratnya itu biasanya kita hitung pakai skala, Mbak Rika. Jadi Oh, hitungannya adalah kalau stroke ringan itu pasien masih bisa ada namanya stroke minor atau transient ischemic attack ya. Ada stroke ringan, ada stroke sedang, ada stroke berat. Nah, kalau stroke minor itu biasanya pasien tiba-tiba blackout begitu, Mbak Rika. Atau tiba-tiba mengalami lupa secara mendadak. Jadi pasien amnesia mendadak kita patut curigai stroke. Jadi ada gejala dari sistem saraf yang terjadi mendadak, kita pikirkan itu sebagai kemungkinan stroke. Nah, tapi tiba-tiba amnesia, habis itu tiba-tiba baik lagi ya, tiba-tiba membaik lagi, atau tiba-tiba blackout, habis itu tiba membaik lagi, muncul lagi penglihatannya. Nah, ini tentu pasien tentu akan biasanya akan mencarikan pertolongan ke kita, ke dokter ya. Nah, ketika pasien mencari pertolongan, kita konfirmasi, baru kita tegakkan ini minor stroke. Kemudian stroke ringan. Kalau stroke ringan itu dari skala kita adalah kalau stroke ringan kita kategorikan sebagai stroke yang dimana pasiennya masih bisa melakukan aktivitas rutin. Nah, kalau stroke sedang, pasiennya biasanya terganggu tuh melakukan aktivitas rutin, tapi masih bisa melakukan aktivitas dasar, seperti ganti pakaian, pasang kancing baju, gitu ya. Kemudian kalau stroke berat, itu biasanya memang pasien tidak bisa, aktivitas dasar pun mereka biasanya tidak bisa lakukan, bahkan ini disertai dengan penurunan kesadaran biasanya. Nah, stroke berat ini seperti kita sampaikan sebelumnya, itu memang angka kematiannya tinggi sekali. Stroke berat ini biasanya 50-50 ini. Kalau kan pasien kalau menanya harapan hidup begitu ya, ini gimana dok? Mungkin nggak 50-50 gimana gitu ya? Kayak ini ya.
kuis aja ya. Iya. Jadi memang secara epidemiologi, statistiknya memang 50% begitu. Demikian, Mbak Rika. Iya, baik. Waktu kita sisa 6 menit kayaknya dok. 6 Kita menit ya. jangan sejam ya dok ya. Ya. Iya Kayaknya udah benar. banyak sekali nih ilmu-ilmu dari dokter Iya, luar biasa benar, dok. benar, 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 Jadi saya benar. bacakan pertanyaan terakhir, dijawab singkat ya dok. Siap. Eh, ada dua ini dari Bunda Iza sama Ferdi Ilyas. Kalau ujung-ujung jari sudah mulai kebas, kadang hilang rasa, apakah itu gejala stroke? Lalu saya bacakan yang kedua, soal saraf anak, apakah ada hubungan kejang dengan gangguan saraf anak dengan disfagia? Bisa Ya. baca sendiri ya dok? Ya. 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 Yang pertama dengan kebas ya. Biasanya kebas yang berkaitan dengan stroke itu adalah kebas sebelah tubuh. Kebas sebelah tubuh itu adalah patut kita curigai sebagai stroke ya. Tapi kalau kebas yang lain ya, misalnya di ujung tangan atau jari 3 jari saja, itu biasanya tidak berkaitan dengan stroke. Namun untuk lebih pastinya tentu pemeriksaannya mesti holistik ya Mbak Rika ya. Jadi kami sarankan untuk datang ke dokter spesialis saraf dan melakukan modalitas-modalitas pemeriksaan penunjang yang berkaitan dengan gejala tersebut. Kemudian yang kedua, terkait saraf anak, apakah ada hubungan antara kejang karena gangguan saraf anak dengan disfagia? Jadi disfagia ini adalah kesulitan menelan pada anak ya. Kesulitan menelan bisa terjadi pada Menelan usia makanan ya, berapapun. Ya, menelan makanan atau minum ya. Nah, terkait disfagia itu juga ada macam-macam, Mbak Rika. Bisa ada disfagia karena penyebab lokal, contohnya bisa ada tumor atau gangguan saraf lokal begitu ya. Nah, atau ada juga disfagia yang disebab misalnya pada anak-anak ada namanya cerebral palsy ya, gangguan perkembangan saraf yang disebabkan oleh kelainan saraf otak ya yang terjadi pada anak sehingga menyebabkan terjadinya gangguan menelan. Nah, pada kondisi seperti ini, apakah bisa terjadi kejang? Bisa saja, bisa saja terjadi. Artinya baik itu kejang ataupun disfagia atau gangguan menelan, bagian dari suatu sindroma atau kumpulan gejala yang dikatakan seperti cerebral palsy atau kelainan-kelainan yang lain di sistem saraf pusat si anak tersebut tentu bisa menyebabkan. Oleh karena itu penting sekali. Jadi dokter spesialis saraf itu mungkin dalam hal ini dapat datang berkonsultasi, memeriksakan kesehatannya ke dokter spesialis saraf anak. Demikian, Mbak Rika. Baik dok. Luar biasa sekali dok. Saya merasa bangga loh dok bergabung dengan Konseling Yuk, di mana dokter Dedi sebagai salah satu dokternya luar biasa sekali dok. Yeah. Jadi ini ya teman-teman, bagi pertanyaan yang belum terjawab, belum sempat saya bacakan, itu bisa ya teman-teman daftar saja di Konseling Yuk dengan dokter Dedi di hari Rabu, Jumat dan Sabtu. Itu di Konseling Yuk lebih bebas loh untuk berkonsultasi dengan dokter ketimbang di offline ya dok ya, di layanan offline ya dok ya. Benar. Itu diberi kebebasan. Memang waktunya 20 menit, tapi kalau misalnya dianggap dokter itu masih belum cukup, itu bisa diperpanjang ya dok ya. Iya, dan yang pasti tidak berbayar ya Mbak Rika ya. Iya, yang pasti gratis, selalu gratis ya dok ya. Benar. Baik dok. Benar. Kayaknya banyak sekali ilmu dokter menjelaskan dengan sangat baik sekali dok, banyak sekali ilmu yang kita peroleh. Makasih banyak dokter Dedi. Buat teman-teman yang sudah melihat IG Live Konseling ini, terima kasih banyak sudah join ya. Dan teman-teman mohon untuk sebarkan Konseling Yuk ke teman-teman ya, terhadap kerabat teman-teman sendiri, teman-teman dari teman-teman sendiri. Dengan menyebarkan Konseling Yuk, teman-teman sudah membantu kami ya untuk menyebarkan misi kemanusiaan kami dalam memberikan konsultasi gratis terhadap untuk Indonesia yang lebih baik ke depannya. Ya dok ya? Iya, makasih banyak. Iya, baik dok. Terima kasih banyak dokter Dedi atas waktunya. Semoga dokter Dedi dan keluarga dalam keadaan sehat terus dok, semangat terus. Amin. Dok. Ya, terima kasih. Baik, salam sehat semua untuk teman-teman yang sudah hadir di malam ini. Salam sehat semua dari Konseling Yuk. Kita akhiri ya dok ya, IG Live Konseling Yuk hari ini pas 1 jam. 2 menit lagi 1 jam dok. Ya, makasih Mbak Rika. Terlalu pendek ya Mbak Rika sebenarnya. Iya. Sebenarnya nggak cukup ya dok ya. Iya, benar. Karena banyak sekali ilmunya dokter Dedi yang bisa banget untuk bermanfaat banget gitu dok. Iya. Lalu
semua yang sudah Dokter Dedi sampaikan malam ini supaya semoga membawa manfaat ya dok ya untuk kehidupan kami yang menonton malam hari ini. Ya baik, senang sekali saya sebagai host malam ini. Saya semakin bermakna rasanya IG Live ini dengan penjelasan-penjelasan dari Dokter Dedi. Baik, kita akhiri IG Live ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin live ya. Iya.